Salam teman-teman yang ada di rumah. Hari ini kita akan memuji nama Tuhan, dan saya percaya walaupun di tengah badai, walaupun di tengah keadaan kita yang seperti ini, kita tetap kuat memuji dan menyembah nama Tuhan. Dan mari sama-sama kita naikkan pujian kita. Yesus, Engkau juru selamat. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya Engkau ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya Kau ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya Kau ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Kami memuji-Mu, kami menyembah selamanya.
biarlah kasih-Mu yang menyertai kami sepanjang umur hidup kami, menyembah-Mu Tuhan, meninggikan, menguduskan nama-Mu. Oh Yesus, selamanya kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Oh, Engkau sempurna, kami menyembah-Mu, kami tinggikan, kami muliakan sepanjang hidup kami Yesus. Oh, haleluya. Engkau tinggalkan kami, Kau Allah yang setia, tak Kau tinggalkan kami di dalam badai, di dalam topan. Tangan-Mu menyertai, tangan-Mu meluruskan jalan kami. Tuhan, terima kasih buat lawatan-Mu. Engkau sediakan bagi kami. Haleluya. Engkau sediakan bagi setiap Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya Engkau ku nyatakan, besar setiamu Tuhan. Oh Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya Kau ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya Kau ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Bapa, ini kami Tuhan, ini kami anak-anak muda-Mu. Kami berserah kepadamu Bapa. Kami memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang kami pernah lakukan Tuhan. Ampuni kami Bapa. Tuhan, tolong sertai kami dan Roh Kudus-Mu. Kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Bapa. Bawa kami bersama-Mu, mengiring-Mu seumur hidup kami Tuhan. Itulah kehendak kami, itulah keinginan kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita akan naikkan pujian kita. Kami undang teman-teman yang di rumah untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan. Ia Allah yang ajaib, Ia Allah yang sangat mengasihi kita. Mari kita naikkan pujian ini. Ajaib Kau Tuhan.
ajaib, Engkau Tuhanku. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau nyata dalamku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari sama-sama kita katakan, saudara. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Oh Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus, Kaulah Raja mulia. Masih siap memuji Tuhan, teman-teman? Mari kita naikkan pujian kita bagi Allah kita. Tiba saatnya. Karena sekarang saya percaya bukan saatnya kita untuk berada dalam kondisi yang susah, berada dalam kondisi yang sedih. Namun hari inilah saatnya kita menaikkan nama Tuhan Yesus kita.
Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan kemuliaan bagi Allah yang duduk dan bertata, anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Duduk, dan sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita naikkan pujian kita. Seperti rusa yang haus rindu akan aliran sungai, begitu pula kami Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal
bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terus saya haus rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari saudara-saudara kita berdoa untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur apabila hari ini masih ada waktu untuk kami boleh bersekutu, kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Dan ini saat yang paling terbaik bagi kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebab itu biarlah Roh Kudus bekerja, mengurapi kami semuanya, baik yang ada di sini maupun teman-teman kami yang ada di rumah. Semua kami diberkati, diurapi oleh Tuhan, hingga tidak ada satupun dari kebenaran firman-Mu yang akan dicuri oleh si iblis, sebab firman itu mendapat tempat di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur, dan saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom sobat muda. Sangat senang sekali hari ini karena kita masih bisa berjumpa, sekalipun perjumpaan ini tidak langsung tatap muka, terkhusus dengan teman-teman yang ada di rumah,
Apalagi di situasi sekarang ini untuk sementara waktu kita harus beribadah di rumah masing-masing. Jadi belum ada kesempatan untuk kita beribadah berkumpul seperti biasanya. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kepada kita hikmat sehingga kita ditaruh hikmat untuk menggunakan ya fasilitas dan juga kapasitas yang kita punya. Sehingga dalam kondisi dan keadaan seperti apapun kita masih bisa beribadah. Dan juga kita masih punya kesempatan untuk kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, saat dan waktu yang sangat indah dan baik. Kami berharap melalui video ini, teman-teman, saudara sobat muda dimanapun berada, saudara-saudara diberkati Tuhan, saudara-saudara diteguhkan dalam iman, saudara-saudara dikuatkan. Baik, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Saya akan bacakan firman Tuhan ini bersama-sama dengan sobat muda yang ada di rumah, memperhatikan dalam Alkitabnya masing-masing. Begini bunyi firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saya kasih judul untuk renungan firman Tuhan buat sobat muda kali ini, jangan tunggu sampai tua. Ya, jangan tunggu sampai tua. Karena kalau kita melihat dari pesan firman Tuhan ini ditujukan kepada orang-orang muda. Jadi kitalah orang-orang muda yang saat ini harus berkarya. Puji Tuhan, ya. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, orang muda pada umumnya seringkali dianggap rendah atau dipandang sebelah mata, ya, oleh berbagai faktor sih. Yang pertama, faktor usia, ya, dianggap ya masih anak kemarin sore, ya, masih muda, belum banyak pengalaman, walaupun mungkin banyak pengetahuan, walaupun mungkin banyak titelnya, ada tambahan nama di depan dan di belakangnya, tapi nggak sebanding dengan orang-orang yang sudah jauh lebih tua. Itu yang pertama, faktor usia. Dan yang kedua adalah faktor dari orang muda itu sendiri. Kehidupan orang muda itu yang tidak membawa rasa hormat untuk dirinya sendiri. Nah, kedua faktor ini sangat mempengaruhi sebenarnya. Tetapi firman Allah memberikan kita jawaban. Bagaimana agar orang-orang muda tidak dianggap rendah. Bagaimana agar orang-orang muda itu tetap eksis, ya, tidak dipandang sebelah mata. Nah, kali ini firman Tuhan dengan jelas karena Rasul Paulus mengirimkan surat ini kepada anak muda yang kekasih, seorang yang benar-benar bersemangat dalam melayani. Dan Rasul Paulus memberikan surat ini atau pelajaran ini bukan sesuatu yang tidak jelas, ya, tetapi dengan jelas sudah dituliskan oleh Rasul Paulus. Apakah kita harus jadi teladan tunggu sampai tua? No, ya tentu saja tidak, karena firman Allah sudah menjawab dari nas yang sudah kita baca. Jadi teladan itu artinya jadi panutan. Jadi teladan itu jadi contoh. Artinya seseorang yang ditiru, bukan kejahatannya, tetapi keunggulan kebaikannya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jadilah panutan, jadilah contoh yang baik bagi orang-orang percaya. Menjadi teladan juga sama dengan jadi berkat bagi orang lain. Ya, dan jadi berkat tidak menunggu kita harus ada di luar rumah dulu baru kita jadi berkat. Enggak, tapi kita jadi berkat mesti dimulai dari dalam. Dari rumah kita, dari tempat di mana kita tinggal. Nah, sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita masuk kepada bagian firman Tuhan. Ada 5 poin yang dituliskan oleh Rasul Paulus, kita mesti jadi teladan dalam hal apa? Yang pertama, ya, agar orang muda tidak dianggap rendah, maka ia harus bisa jadi teladan. Ada 5 teladan. Yang pertama, jadilah teladan dalam perkataanmu. Seringkali memang kenapa orang muda dianggap rendah, dipandang sebelah mata? Karena seringkali perkataannya ngaco, ya, perkataannya sembarangan. Mungkin merasa karena masih muda banyak canda tawanya, jadi seenaknya mau bicara apa.
Tetapi sebagai seorang muda yang mengenal Tuhan, yang hidup di dalam Kristus, tentu saja perkataan yang positif, perkataan yang membangun, perkataan yang baik yang keluar dari mulut kita supaya itu bisa jadi berkat buat orang lain. Bukan omong kosong, bukan berkata bohong, bukan berkata tipu, tetapi berkata kebenaran. Jadi teladan di dalam perkataan. Itu yang pertama yang Rasul Paulus ajarkan. Lalu yang kedua, jadilah teladan dalam tingkah lakumu. Berperilaku yang baik, ya. Berkelakuan yang baik. Bukan pembuat keonaran, bukan pembuat kejahatan, tetapi memiliki perilaku yang baik lahir dari hidup kita. Bukan pemalas, bukan pencuri, ya, bukan penipu, bukan, ya, artinya bukan pelaku dari segala kejahatan. Karena apabila sebagai seorang muda, dari muda saja kita sudah kelihatan pemalasnya, tidak ada orang yang senang. Bahkan mungkin kalau cowok pemalas, nggak ada cewek yang suka, demikian sebaliknya. Dan perilaku yang baik itu bukan dibuat-buat. Perilaku yang baik itu adalah sebenarnya sesuatu yang natural keluar dari hidup kita. Apabila dari awal kita sudah melatih diri kita untuk benar-benar hidup di dalam kelakuan yang baik. Jadilah teladan di dalam tingkah lakumu. Itu teladan kedua yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Ya, memiliki tata krama hidup yang baik dan tahu menempatkan diri di mana kita ada. Sebagai orang-orang muda tentu saja kita lebih sungkan kepada orang-orang tua. Tetapi enggak salah kalau kita sebagai orang muda bisa menjadi teladan bagi mereka yang sudah tua. Karena Rasul Paulus sendiri berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Dan jawabannya supaya kita tidak dianggap rendah, maka kita harus bisa jadi teladan. Dan di sini jangan seorang pun dikatakan, bukan ditulis di sana, jangan ada orang tua, atau jangan ada teman sebaya, atau jangan ada anak kecil, ya. Tetapi umum, baik orang tua, teman sebaya, atau anak kecil, jangan seorang pun dari antara mereka itu yang merendahkan kamu, menganggap engkau rendah karena engkau muda, ya. Tetapi jadilah teladan. Nah, ketika kita menjadi teladan, maka pasti kita tidak akan dianggap rendah. Yang kedua tadi, jadilah teladan dalam tingkah lakumu, memiliki tata krama hidup yang baik, sopan santun yang baik, ya, perilaku hidup yang baik, perilaku hidup yang benar, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang ketiga, jadilah teladan dalam kasihmu. Ini membuktikan kasih kita kepada Allah, membuktikan juga kasih kita kepada sesama. Yang sangat nampak adalah dalam hal kita mengasihi sesama kita, menerima satu sama lain, menerima kekurangan dan kelebihannya. Mengasihi juga berbicara tentang mengampuni, mengasihi juga berbicara tentang peduli, ya, kepada teman-teman kita. Dan mengasihi itu berbicara tentang kita tidak peduli orang sudah menyakiti kita, tetapi hati kita tetap murni. Hati kita tetap tulus, hati kita tetap ikhlas. Karena kita mengasihi, kita tidak menganggap kesalahan itu menjadi sebuah momok sehingga membuat kita trauma, ya. Tetapi membuktikan kasih kita kepada sesama, kita juga sedang membuktikan kasih kita kepada Allah. Sebab kalau kita berkata kita mengasihi Allah, tetapi orang yang kelihatan saja tidak kita kasihi, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Jadi kasih kepada Allah itu akan nyata dengan bentuk kasih kita kepada sesama kita. Lalu yang keempat, teladan yang diajarkan oleh Rasul Paulus adalah jadilah teladan dalam kesetiaanmu. Nah, berbicara setia nih ya, sebagai orang-orang muda itu biasanya gampang bosan gitu ya. Orang yang sabar itu jelas orang yang setia, tidak mudah bosan, ya. Galau, tetapi hatinya tetap setia. Jadi teladan dalam kesetiaan, tekun, pantang menyerah. Kalau nggak sabar, orangnya pasti mudah menyerah. Tetapi sebagai orang-orang muda yang biasanya menunjukkan kegagahannya,
tiba-tiba sesuatu yang dikerjakan itu gagal, aduh rasanya, aduh rugi saya jadi orang muda begini ya. Tetapi mari kita bangkit, jangan menyerah pada satu kegagalan. Terus bangkit, maju terus. Orang yang setia adalah orang yang bertekun sampai kepada akhir. Jadi tidak dipengaruhi oleh keadaan atau situasi yang ada di sekeliling, dia akan tetap memilih setia sampai kepada ujungnya. Dan yang kelima, bagian yang terakhir yang diajarkan oleh Rasul Paulus, jadilah teladan dalam kesucianmu. Jadilah teladan dalam kesucianmu, yang berarti kita mampu menjaga kekudusan hidup, ketulusan dan kemurnian dalam kita mengikut Tuhan. Artinya tidak ada embel-embel lain, tidak ada motivasi yang menyimpang ketika kita ikut Tuhan. Ya, kita ikut Tuhan bukan karena kita mau cari berkat. Kita ikut Tuhan bukan karena kita mau yang baik-baik saja yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita mengikut Tuhan itu berdasarkan ketulusan dan kemurnian hati kita ingin mengenal Tuhan. Nah, sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, menjaga kekudusan hidup di masa muda ini, waduh ya, dipertanyakan. Di zaman now ini sedikit sekali orang-orang muda yang mampu menjaga kehidupannya kudus di hadapan Tuhan. Ya, ada banyak kebohongan, ada banyak topeng, sehingga kehidupan nyata orang-orang muda itu tidak terlihat sesungguhnya. Tetapi sobat muda yang ada di sini dan yang ada di rumah, saya percaya ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita bisa menjaga kekudusan hidup kita. Sehingga kita berkenan kepada Tuhan. Apapun keadaan, apapun yang ada di sekeliling kita. Mungkin ada godaan-godaan yang ada di sekitar kita akan mempengaruhi kita supaya kita tidak bisa hidup kudus. Tetapi karena kita berpegang pada firman Allah, karena kita berjalan bersama Tuhan, maka saya percaya sobat muda tetap bisa mampu menjaga hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Amin. Nah, sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus memberikan pelajaran ini kepada Timotius karena Timotius sedang melayani jemaat-jemaat Tuhan. Dan tentu saja jemaat-jemaat yang dilayani itu ada banyak yang jauh lebih tua dari Timotius. Dan karena itulah Rasul Paulus mengingatkan agar Timotius menjaga hidupnya supaya tidak ada seorang pun yang akan menganggap dia rendah karena dia muda. Maka demikian pula dengan kita sobat muda. Ya, ada banyak orang-orang di sekitar kita. Ada banyak teman-teman kita, ada banyak orang lain ya yang jauh lebih tua usianya dari kita, bahkan yang jauh lebih banyak pengalaman-pengalamannya. Tetapi sebagai orang muda yang hidup di dalam Tuhan, kita pun orang-orang muda yang bisa jadi teladan. Nah, pertanyaannya, apakah menjadi teladan tunggu sampai tua? Sekali lagi, no, bukan, tidak ya. Sekaranglah saatnya kita menjadi teladan bagi sesama orang percaya. Sobat muda yang dikasihi Tuhan, firman Allah sudah mengajarkan kita agar kita menjadi teladan bagi orang-orang percaya, artinya bagi semua umur, bagi orang tua, bagi teman sebaya, bagi anak kecil, kita harus bisa menjadi teladan. Dan sebagai orang-orang muda yang mampu hidup sesuai dengan firman Tuhan ini, saya percaya tidak akan ada lagi satu orang muda pun yang dianggap rendah. Engkau pendidikanmu sejauh mana, sampai di mana, itu tidak akan pernah menjadi pengaruh. Kau akan tetap bisa menjadi teladan dan tidak dipandang rendah apabila kelima contoh teladan hidup ini kita praktekkan. Saya percaya itu, ya. Nah, sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi jangan tunggu sampai tua baru jadi teladan. Sekaranglah saatnya, sekarang waktunya kita bangkit dan percaya Tuhan akan mampukan kita menjadi teladan bagi semua orang percaya. Dan ayat penutup firman Tuhan berkata di dalam Mazmur pasal 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Kalau kita ingin seluruh kehidupan kita dijaga, kelakuan hidup kita dijaga, perkataan kita,
kasih kita, kesetiaan kita, kesucian kita tetap terjaga, maka peliharalah hidup kita di dalam jalan firman Tuhan. Tuhan akan menuntun langkah kita, Tuhan akan menolong seluruh kehidupan kita, Tuhan akan menjaga hidup kita ketika kita tinggal di dalam firman-Nya. Jangan tunggu sampai tua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kehidupan kami bersyukur kembali kepadamu karena Engkau tidak pernah berhenti untuk mengingatkan kami. Engkau tidak pernah berhenti untuk menegur, menasihati kami sebagai orang-orang muda agar kami tetap berjalan dalam jalur Tuhan. Sebagai orang-orang muda agar kami tidak dianggap rendah, agar kami tidak dipandang sebelah mata, tetapi agar kami benar-benar menunjukkan kualitas hidup, integritas hidup yang benar melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini tidak kembali dengan sia-sia. Firman-Mu itu akan menjamah setiap hati, sehingga setiap sobat muda yang sudah mendengar firman-Mu kali ini, hati mereka benar-benar terbuka untuk firman-Mu dan siap untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur dan biarlah segala hormat, segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah teman-teman, tadi kita telah mendengar firman Tuhan dan sekarang saatnya kita mengakhiri seluruh rangkaian kita. Kita naikkan pujian, Aku Diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah diberkati sepanjang ibadah kita hari ini. Dan saatnya kita akan mengakhiri ibadah ini dan menerima berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa.
sebab kasih setiamu melebihi segalanya. Engkau menyertai seluruh perjalanan hidup kami, dan secara khusus sepanjang ibadah ini dari awal sampai berakhir. Terima kasih Tuhan, sebab kami tahu tidak ada sedetik pun dapat kami lalui tanpa Engkau. Dan saat ini ketika kami beribadah, kami merindukan kiranya ibadah ini dapat menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan, berkenan bagi Tuhan, dan menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Terima kasih Bapak yang baik, dan sebelum kami meninggalkan tempat ini untuk kembali ke tempat masing-masing, kami kembali menyerahkan segenap kehidupan kami kepadamu. Tubuh, roh, dan jiwa kami milik-Mu ya Tuhan. Karena itu apa yang Engkau pandang baik, biarlah itu yang Engkau lakukan bagi kami. Kami hanya berserah ke dalam tangan penyertaan-Mu, kami hanya berserah ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan saat ini aku berdoa secara khusus, hamba-Mu berdoa atas setiap sobat muda yang ada di rumah masing-masing dan sobat muda yang ada di tempat ini. Diberkatilah satu persatu, dilindungi dan disertai oleh Tuhan dimanapun mereka berada. Di tengah-tengah situasi yang sedang kami alami saat ini, tetapkanlah ada sukacita, ada damai sejahtera di dalam hati kami masing-masing. Sehingga dengan penuh semangat dan antusias, kami boleh terus memuji dan memuliakan Tuhan lewat hidup kami dimanapun kami berada. Sehingga segala keadaan dan situasi ini tidak mempengaruhi iman kami kepada Tuhan. Kami dibuat makin setia, kami dibuat makin kuat, kami dibuat makin kokoh di dalam Engkau. Terima kasih Bapak yang baik, dan saat ini kami akan menerima berkat Tuhan. Namun sebelum kami menerima berkat Tuhan, kami semuanya bersama-sama dengan sobat muda yang lainnya, kami akan mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari sobat muda, angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita terima segala berkat ini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Haleluya, semua kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.